mitos tentang larangan orang Sumedang katanya yang nggak bolehkan ke sini. Belum pernah merasakan dipergauli oleh suaminya. Allah, astagfirullah. Astagfirullah. Betapa mati geni harus mematikan semua rasa. Assalamualaikum. Jangan pergi, mau kemana? Jangan turun ya. Kakang. Agar ia dapat menguasai semuanya. Ya, kita mau menuju ke pulau yang ada di tengah-tengah Danau Situ Gede, Tasikmalaya. Karena untuk menuju ke sana harus naik apa ya? Namanya perahu ya, Pak? Yuk. Ya, assalamualaikum. Kita sudah di atas kapal atau perahu menuju pulau yang ada di tengah Danau Situ Gede di Tasikmalaya. Kita nanti mau mengungkap apa, Bang ya? Kita mau mengungkap kisah makam keramat yang ada di tengah danau. Ya, ada sebuah pulau. Kisah Prabu Dilaya, seorang Raja Sumedang kalau tidak salah saya. Ini kita udah mulai berangkat kapalnya. Inilah Danau Situ Gede. Ini pulaunya. Jadi kita sekarang menuju ke sana. Ya, jadi kita mau mengungkap kenapa makamnya ada di tengah pulau. Dan beliau itu siapa, sosoknya, dan ada kaitannya apa dengan Tasikmalaya, dengan danau ini dan dengan mitos yang ada di danau ini. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di pulau tempat makam Prabu Dilaya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tim Mata Langit sudah sampai di kota Tasikmalaya, tepatnya kita di Danau Situ Gede. Nah, di tengah-tengah danau ini ada sebuah pulau. Ternyata di pulau ini ada makam seorang tokoh pada zaman dahulu yang bernama Prabu Dilaya. Nah, kita akan mengungkap kisah-kisah mitos yang beredar di seputar Situ Gede ini. Nah, bersama saya sudah ada Mas Adit. Ini adalah Sobat Mata Langit yang sudah merekomendasikan tempat ini untuk dilakukan penelusuran. Dan di sebelah kiri saya ini Bapak Herman. Ya, beliau adalah juru kunci dari tempat ini. Nah, Mas Adit, apa alasannya merekomendasikan tempat ini untuk ditelusuri? Banyaknya mitos-mitos yang beredar di masyarakat ya, Mbak. Khususnya tentang
tentang ada sepasang ikan emas yang penjaganya. Penjaga goib di danau ini. Mitos tentang larangan orang Sumedang katanya yang nggak bolehkan ke sini. Maksudnya nggak boleh datang ke makam ini atau nggak boleh berwisata di danau? Berwisata katanya nggak boleh berwisata. Seperti itu. Ya saya juga belum tahu. Makanya nanti mau ditelisik ya. Iya. Lalu apalagi mitos yang beredar di masyarakat yang ingin diungkap? Banyak yang tenggelam ya, kasus-kasus orang yang tenggelam. Pengen tahu juga asal-usul apakah karena kecelakaan murni atau ada hal-hal gaib ya, yang mengakibatkan banyaknya korban tenggelam di sini. Katanya ada pernah anggota TNI latihan di sini, tapi setiap latihan selalu hujan petir gitu ya. Iya. Terus ternyata setelah ditelisik ada salah satu anggota TNI yang dari Sumedang. Setelah anggota itu dikeluarkan tidak ikut dalam rombongan, baru terang ya. Baru iya cerah seperti cerah. biasanya. Nah, itu kita akan telisik ya. Apa benar itu gara-gara mitos yang beredar orang Sumedang nggak boleh ke sini? Dan kenapa kok nggak boleh ya gitu ya? Ini Bapak Herman, Bapak izin Bapak sudah menjadi juru kunci di sini berapa lama sudah Pak? Dari 2005. 2005. Hampir 20 tahun ya. Bapak kalau boleh tahu di sini sejarahnya bagaimana Pak? Kalau sejarahnya sih, kalau menurut sejarahnya asli itu panjang, tapi saya yang diketahui sama saya itu mungkin singkatnya aja. Iya, singkatnya gimana Pak? Ini kan yang Prabu ini dari Sumedang Larang, tokoh kerajaan Sumedang Larang itu. Kenapa beliau itu wafatnya? Karena wafatnya itu kesalahpahaman kedua istrinya. Oh, jadi beliau punya 2 istri. Iya, dua istri, yang itu Nyimas Sakarebo, yang kedua Nyimas Siliwati, sang pengawalnya itu Sagolong namanya. Nah, karena selama bersuami istri belum pernah merasakan dipergauli oleh suaminya. Karena kenapa? Karena beliau itu lagi menuntut ilmu dan mungkin tidak tahu isi-isinya. Maksudnya menuntut ilmu itu pergi untuk melana itu menuntut berkelana ilmu. ya? Ilmu apa Pak kalau boleh tahu? Ilmunya itu kanuragan, kebatinan dan keagamaan. Oh, jadi berkelana terus ya, nggak Iya, pernah di rumah betul. mungkin itu. Iya. Berarti istrinya dari semenjak dinikahi sama beliau nggak pernah disentuh Iya, gitu Pak? nggak pernah, iya. Nggak pernah disentuh Makanya dan itu kecemburuan, kesalahpahaman. jadi kok bisa beliau menjadi menikah sampai 2, sementara yang satu pun nggak pernah disentuh, tiba-tiba ada istri 2, dua-duanya juga nggak pernah disentuh gitu ya Pak? Iya, Sehingga terjadi kesalahpahaman. kesalahpahaman, kecemburuan. Lalu apa yang terjadi Pak? Nah, setelah itu beliau itu mencari dan akhirnya beliau itu ketemu dari Tasik, Maksudnya ketemu siapa? sama yang Prabunya itu. Ketemunya dari Tasik. Iya, maksudnya yang Prabu bertemu dengan Di sisinya itu kan Oh, istrinya itu istrinya. mencari gitu sama pengawal bertiga. Iya, iya, maksudnya istrinya menyusul ke sini. Iya, Dicari. dicari. Terus Kebetulan lagi tidur, yang Prabunya mungkin kelelahan, habis yang berkelana mungkin siang malam ya lelah ya mungkin. lelah. Nah ini itu karena sudah berencana kalau ketemu itu mau dibunuh ya. Dua-duanya itu istrinya bersengkongkol gitu. Iya, ya bersokong itu. Terus Nah akhirnya dibunuh dan dibelokong dari belakang itu. Dibokong dari dia belakang. ditusuk dia Iya, pakai senjata tajam. Bokong dari belakang lalu tembus ke dadanya. Dan disitulah yang Prabu itu tidak merasakan kesakitan. Nah akhirnya menghembuskan napas dan darahnya pun sampai banyak, sampai menyelimuti badannya. badannya gitu, tubuhnya. Nah akhirnya setelah itu kebanyakan darah, si darah itu dinamakan sekarang Ciberem. Oh, Situ itu asal Ciberem. mula situ Ciberem itu karena darahnya si Prabu Darahnya ini. yang Prabu dulunya Oh itu. iya iya iya. Nah setelah wafat beliau itu kebingungan mau dibawa kemana, mau dimakamkan kemana. Terus Karena takut sama orang-orang Sumedang, kerajaan Sumedang, karena sudah membunuh. Lalu akhirnya beliau itu memutuskan untuk mencari lahan di mana yang aman atau yang kosong. Nah maka mengambil sebuah kain sarung, sisinya itu, lalu yang Prabu dimasuki ke dalam sarung, lalu dipikul pakai bambu, lalu beliau itu pergi gitu menerus rawa-rawa itu dilalui sama beliau itu karena mencari ini menjadi tempat yang aman. tempat aman. Lalu Nah pas di perjalanan mungkin beberapa kilometer si usungan bambu itu patah, si bambu itu patah dan susah untuk menggantinya lagi gitu. Bagaimana caranya gitu. Nah, akhirnya isinya itu berpikir beliau itu
memutuskan untuk mengambil sebuah tanah, segumpal tanah, lalu direkat ke bambu supaya nyambung lagi. Akhirnya sesudah direkat sama tanah, si bambu itu nyambung Berhasil lagi. nyambung Iya, lagi, berhasil. terus? Dan tidak patah-patah lagi gitu. Maka sesudah nyambung itu, daerahnya itu dinamakan Sambong gitu. Kampungnya Sambong. Ada ya kampung Sambong? Ada. Oh. Nah, yang ngambil tanah itu dinamakan sekarang Mangkubumi. Itu Mangkubumi itu Itu ngambil juga tanah. sebuah wilayah di Tasik. Di sini, ya. Oh, kecamatan ini Mangkubumi. Kecamatan Mangkubumi. Oh iya ya, lalu Nah, lalu di sana beliau itu pergi lagi karena belum menemukan lahan. Akhirnya pergi. naik apa tuh perginya? Apakah sudah ada Jalan sungai? Oh, kaki. jalan. Oh, itu masih jalan darat nih. Ya, jalan Belum kaki ada semua. danau ini. Ya, terus? Jalan kaki semua. Nah, maka beberapa jam mungkin atau beberapa kilo beliau itu istirahat. Istirahat karena capek. Nah, istirahat itu jongkok, sambil jongkok gitu. Kalau bahasa Sunda Nagrog gitu. Sekarang kampungnya itu dinamakan Nagrog. Nagrog. Ada lagi kampung Ya. Nagrog di daerah sini. Ada Nagrog. Nah, setelah itu istirahat lagi sambil niis gitu. Sambil niis. Niis itu apa? Sambil Oh, berteduh, oke. berteduh, sambil bicara itu bagaimana mau dibawa kemana gitu. Nah, akhirnya dia makan sekarang kampungnya Maniis. Nah, akhirnya di situ pergi lagi untuk khusus untuk menuju lahan yang aman itu. Nah, pas melihat ini, oh mungkin di situ katanya itu ada danau. Sebelum dibawa ke sini maka dilihat dulu, satu orang ke sini melihat tempat ini. Nah, ternyata di sini aman dan kosong, maka beliau itu memutuskan membawa ke sini. Berarti menyeberangi danau ini. Ya, Lalu? lalu dimakamkan di sini gitu. Sudah selesai dimakamkan, maka si istri yang satu lagi itu mungkin merasa belum tenang itu. Kalau yang dua lagi tidak dibunuh. Dia Maksudnya lagi, istri pertamanya ya, istri pertama, merasa tidak tenang kalau istri keduanya nggak dibunuh. enggak, istri kedua merasa tidak tenang itu. Oh, maksudnya yang merasa tidak tenang yang Karena kedua. beliau itu sudah sepakat untuk tidak memberitahu kan. Gitu. Takutnya bocor. Ya, terus habis itu? botol, walaupun sudah sepakat gitu. Lalu? Nah, di sini dibunuh sama pengawalnya, yaitu yang segolong. Nah, dibunuh di sini dua-duanya gitu. Sudah selesai dibunuh di sini dua-duanya, beliau itu memutuskan untuk pergi dari sini. Itu beliau itu siapa? Istri yang istri yang muda ya. yang muda. Oke, sekarang terus? dinamakan. Berangkat ke daerah Bantar. Nah, disitulah beliau bertapa bertahun-tahun tidak pulang-pulang. Akhirnya di sana beliau itu menghabiskan napas sendiri. Oh, di sana. Oke. Bukan Berarti di sana makam. yang boleh saya tarik kesimpulan di sini berarti bukan hanya makam Prabu tapi istri pertamanya juga. Iya. Oke, baik, Pak. Si pertama yang bunuh siapa? Yang Sekeduanya. kedua. Jadi sekeduanya itu sama istri pertama sekongkol bunuh si Prabu. Habis itu Prabu meninggal, istri Judulnya kedua. Pengkhianat dihianati. Iya. Pengkhianat dihianati dan Karena walaupun sudah sepongkol, sudah sepakat untuk tidak membicarakan gitu, siapa yang membunuhnya, akhirnya mungkin kalau tidak dibunuh ya belum tenang mungkin. Iya, belum tenang, merasa nanti ada yang membocorkan. Sambil Panglima memantau sambil kita masuk ya. Yuk. Assalamualaikum. Sudah sampai, alhamdulillah. Maaf Pak, kita sirah dulu boleh kemana Pak? Pintunya lewat mana? Memang dikunci ya ini, digembok, nggak boleh masuk ya? Masuk Bapak kan? Oh, bawa. Alhamdulillah. Jadi makamnya ini adanya tadi di memang di bawah tuh ada siluman harimau, siluman kera, terus ada sosok kayak berjubah hitam bawah situ terlihat juga ya. Dan ada kayak kakek tua bersorban. Jadi ini dikelilingi oleh pohon-pohonan kayak di tengah hutan gitu. Ayo Pak. Bismillah. Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum. Izin. Pak, maaf boleh tahu. Ini kan ada di dalam ruangannya 2 makam. Ini dan itu. Ininya ini Prabu. Yang itu Itu pengawalnya. pengawalnya. Nah, kalau istri kedua, istri pertamanya? Oh, yang di luar. Oke, baik Panglima silakan
dipimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Assalamualaikum ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari jami'in wa lillahi ilahum. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allah, astagfirullah. Ini adalah sosok penjaga gaibnya sini, sedang dipanggil Panglima untuk kita ajak berkomunikasi ya Pak. Jadi Bapak boleh juga tanya-tanya ya. Bapak, izin sebelah sini. Assalamualaikum. Beliau sedang memberikan penghormatan kepada Yang Prabu Dilayang. Maaf, dengan siapa ini ya? Ki Ageng Gede. Ki Ageng apakah menjaga tempat ini? Wujudnya apa? Apakah sosok laki-laki yang bersorban dilihat Panglima tadi? Oh ya. Jadi bisa diceritakan nggak Ki Ageng Gede ini apa kaitannya dengan Yang Prabu Dilayang? Pengawal? Berarti pada saat kejadian itu mengawal beliau waktu di mana? Perjalanan menyebarkan atau belajar atau marifatan. Mendampingi ketika belajar ilmu. Maaf, Ki Ageng Gede boleh lebih besar suaranya? Duduk boleh, Ki. Jadi Ki Ageng bisa ceritakan dulu perjalanan beliau. Kenapa sih kok seperti haus ilmu gitu? Ya kabarnya gitu ya, berkelana dari satu tempat ke tempat lain untuk berguru gitu. Bukan haus ilmu. Lalu? Namanya orang harus belajar dan belajar ketaatan kepada Yang Maha Kuasa. Apa saja yang dipelajari? Banyak. Apakah benar beliau belajar ilmu kebatinan, kanuragan? Benar ya? Di kota apa saja ya beliau belajar ilmunya? Jawa Timur. Terus kotanya nggak mau sebutin. Ujung Kulon, Banten berarti. Nyebrang pulau berarti ya. Terus beliau asalnya dari mana sih? Sumedang Larang itu masuk kabupaten apa Pak? Bukan Tasik ya? Sumedang. Beda kota. Lalu ceritanya beliau kok bisa sampai di sini itu bagaimana? Dari Sumedang ke Jawa Timur dulu, ke ujung Kulon baru kemari. Beliau berkelana kemana-mana mencari jati diri, belajar kanuragan. Tujuannya untuk apa belajar ilmu kanuragan? Beliau seorang pemimpin dan seorang penyebar Islam. Apakah benar beliau seorang raja? Bukan. Lalu yang dimaksud pemimpin Kalau itu? boleh tahu nih, beliau di tahun berapa ya ini makamnya nih? Di tahun berapa? 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih. Sekarang udah tahun 2000-an. Berarti tahun abad ke belasan berarti ya? Tahun Pas 1200. Nah itu dia abad ke berapa? Apa 1300? Apa 1300 atau 400 zaman Belanda kan? Iya. Kenapa nggak boleh dikasih tahu? Ini kan kita sedang belajar sejarah Ki. 1400. Oh ya berarti benar kata Panglima, abad ke-14 ya kejadiannya. Lalu gimana ceritanya kok beliau bisa berkelana? Beliau seorang tokoh raja atau bagaimana? Anak raja. Untuk memimpin negara kerajaan, beliau suruh mencari ilmu. Oh, jadi
Jadi ini sebenarnya dalam perjalanan beliau akan diangkat menjadi raja, maka beliau membekali diri dengan ilmu gitu. Si Aki tiba-tiba sedih. Apa yang membuat Aki sedih? Maaf ya kalau membuat Aki sedih, tapi kami hanya ingin tahu cerita sesungguhnya biar tidak simpang siur dan agar kita dapat memetik pelajarannya, Ki. Allah. Astagfirullahaladzim. Maaf, Pak. Ki, kayaknya beda makhluk ini, bukan Aki lagi dah. Apa pinggangnya? Ditusuk dari belakang. Ini Kak Panglima, kisahnya tadi Bapak cerita beliau ditusuk dari belakang tembus ke perut, ya Pak ya? Tembus ke dada. Aki jangan pergi, Ki, sini aja. Allah, terkejut. Boleh nggak duduk, kita bicara dulu? Boleh nggak kita ngobrol sebentar aja? Sakit pinggangnya katanya. Kayak menahan sakit ya? Allah. Oke, Panglima sudah menarik makhluk lain ke tubuh Agil. Abel sudah dinetralisir. Oke Pak, kita akan ngobrol dengan makhluk lain di badan Agil. Assalamualaikum. Tangannya kenapa kayak terikat? Tangannya kenapa? Sudah tua, kakek-kakek, jadi kayak bongkok tangannya di belakang. Ini namanya siapa, Ki? Boleh kenalan kita? Ini ada Pak Kunciannya, Ki. Ada Pak Herman. Ini saya Ratna Listi, ini Panglima Langit. Itu Mas Adit. Saya ingin mengetahui sejarah daripada sosok Prabu Wilayah yang sudah beredar di masyarakat, bahwasanya apa benar beliau wafatnya karena pengkhianatan daripada istrinya sendiri. Sebenarnya ini tidak patut kita bicarakan, tapi biar tidak terjadi simpang siur tentang adanya yang saya dengar cerita sejarahnya yang benar. Beliau rajin bertapa, pergi-pergi menuntut ilmu, sehingga katanya jadi tidak mempedulikan istrinya. Apa itu cerita itu sebenarnya benar atau memang ada cerita yang lebih benar lagi gitu? Jalanan panjang dari satu anggota keluarga kerajaan. Kerajaan apa, Ki? Yang ingin menjadi manusia biasa saja. Sesungguhnya hidup dalam keluarga kerajaan tak terkurang satu apapun. Lalu Tetapi batin, hati, jiwa, ia merasakan ada satu kekurangan. Maka itu ia memutuskan untuk keluar dari wilayah itu. tujuannya apa beliau keluar dari wilayah kerajaan? Jiwa, hati, kesempurnaan, mencari dan terus mencari jati dirinya, mempelajari banyak ilmu gitu ya, Ki? Yang begitu cepat pergerakannya bagaikan kilat yang ditempatkan di tempat kilat pun bergemuruh. Waktu dimakamkan, saat itu kilat bergemuruh. Yang saya ingin tahu, pada saat beliau meninggalkan kerajaan, apakah sudah menikah? Yang sudah memiliki seorang istri. Ya. Nah, ketika berkelana, apakah istrinya diajak ikut serta? Ketika ia berkelana ke sana kemari, bertemulah dengan seorang kakek tua. Dan ternyata ilmunya pun melebihi dirinya. Di daerah mana ketemu kakek tua itu? Lalu
nggak boleh dikasih tahu. Lalu Ia mempelajari ilmu kakek tua itu. kakek tua itu jadi gurunya ya. Sekian lama ia mendapatkan wanita itu. Lalu ia terus mencari, lalu yang belum terjawab ketika berkelana, istrinya diajak apa tidak, istri pertamanya? Tidak. Mereka hidup dengan damai, Hidupnya dengan kerukunan. mereka itu siapa? Ini mereka semua istrinya. Nah, kan Prabu sama istri-istrinya. istri pertama di Sumedang, dia pergi berkelana. Nah, ketemu sama istri keduanya di mana? Tadi kan ceritanya baru ketemu sama kakek tua. Dia meninggalkan wilayah itu untuk mencari sesuatu, mencari kesempurnaan dalam batinnya. Maka itu bertemulah dengan wanita itu di luar wilayah kerajaan itu. Wanita yang kedua ya. Lalu setelah terjadi pernikahan kedua, Bahkan mereka pun hidup dengan rukun. Apakah mereka hidup dalam satu rumah? Mereka selalu ditinggalkan ketika mencapai titik yang harus dia tak boleh lakukan. Apa itu? Tak boleh melakukan suatu hubungan. Itulah pantangannya. Oh, hubungan suami istri. pandangan ilmunya nggak boleh berhubungan suami istri. Sebelum menuju suatu titik, ketika ia mendapatkan pasangan yang kedua, Ya. ia mempelajari satu pantangan yang tak boleh dilakukan. Kok ada ya ilmu yang nggak boleh melakukan hubungan suami istri, padahal itu kan ibadah kalau dalam agama Islam ya. Maka ia tak ingin melanggar suatu pantangan itu. Itu setelah menikah dengan yang kedua langsung belajar ilmu itu, berarti yang kedua nggak sempat dilakukan hubungan suami istri. Itu ilmu apa, Ki? Pantangan. Untuk apa ilmu itu sehingga pantangannya nggak ada hubungan sama istri itu? Untuk apa? Apa untuk misalnya untuk Kegunaannya, kebalan, atau untuk kekuatan, atau untuk apa gitu misalnya? Untuk para betapa mati geni harus mematikan semua rasa. Pertapa mati geni, itu ilmu apa ya, mati geni biar nggak ada rasa, Harus mematikan semua rasa, termasuk hawa nafsu. menahan semua rasa hawa nafsu. Tapi Bertujuan untuk apa ilmu mati geni? kesempurnaan, Sempurnaan Sempurna apa? dalam hal apa? kesaktian. Oh, biar sakti katanya. Kalau sudah lolos dia akan kebal senjata gitu apa gimana, Ki? Bukan hanya itu saja, tapi tak dapat kau mengatakan. Dirahasiakan ya, Pak. Kalau Aki ini siapanya yang Prabu? Selalu berada di anak tangga. Penjaga makam ini yang di tangga tadi? Iya, di tangga tadi. Oh, berarti penjaga makam ini. Terus Ki mau nanya, Ki, ada mitos orang Sumedang tidak boleh masuk ke wilayah ini. Kalau dilanggar terjadi musibah atau apa? Petir, hujan. Rasa takut itu terus menyelimuti. Rasa bersalah itu terus menyelimuti. Rasa takut itu ketika Eyang Prabu dimakamkan. Rasa takut itu terus memburunya, bahkan sampai kedua penjaga itu pun dibunuhnya. Oh, maksudnya pengawalnya ya? Karena rasa takut akan kedatangan dari Sumedang Larang. Karena itu sampai saat ini siapapun yang dari
daerah Sumedang, maka harus berhati-hati. Karena rasa takut itu. Ki, tadi Ki, kan ceritanya terputus tuh. Kan dia mempelajari ilmu sakti sehingga dilarang berhubungan suami istri. Lalu bagaimana? Jika ia belum menyelesaikan pentapaan itu, ia dihujamnya. Duh, dia ngasih gerakan gini, dihujam di apa punggungnya, ditikam. Dengan apa? Dan siapa yang menikam? Sebilah pedang ya, panjang. Karena sebelum itu mereka yang menjadi para istrinya saling mencurigai satu sama lain. Maksudnya saling mencurigai gimana? Saling cemburu. Karena mengapa tak ada kabar mereka saling bertemu, lalu saling menanyakan. Ternyata tidak dua-duanya. Tidak ada di yang pertama, tidak ada yang kedua. Lalu di mana gitu ya? Mereka mencari dan terus mencari. Lalu diketahuilah keberadaannya di satu pertapaan, di satu tempat. Bahkan tempat itu pun tetap terjaga sampai saat ini. Tempat apa namanya? Oh, nggak boleh dikasih tahu. Habis itu? Diketahui langsung ditancapkan sebilah pedang, sebuah besi panjang. Ketika ia merasakannya, dia hanya berucap Allah. Hanya berucap Allah Akbar. Tak ada kemarahan dalam hatinya. Tak ada buah dendam dalam hatinya. Itu yang menancapkan itu istri yang pertama apa yang kedua? Kedua. Istri yang kedua tapi disaksikan istri pertama. Karena mereka berdua kan mencarinya ya. Lalu aku tak kuat menceritakan. Akhirnya beliau meregang nyawa. Alasan dia membunuh suaminya sendiri itu kenapa gitu sehingga dia begitu marah dan dendamnya gitu. Yang kedua penuh rasa cemburu yang telah dibaluti nafsu yang begitu besar. Ia merasakan di saat dinikahi tak pernah disentuh. Berarti benar nggak pernah disentuh sama sekali. Tapi kan beliau seorang ahli agama. Karena ia pun meninggalkannya demi kepentingan orang-orang banyak. Kepentingan siapa? Dan ia harus menyebarkan mana yang hak, menyebarkan agama Islam. mana yang batil. Gimana ya kok dalam satu momen tapi dua sisi gitu yang dilakukan. Menyebarkan agama bagus, itu kan juga tuntutan agama ya, pahalanya besar. Tapi menggauli istri juga berpahala, tapi yang ini tidak dilakukan gitu ya. Gimana Ki biar kita bisa memetik pelajarannya Ki? Tak kuat aku menceritakan penuh dengan kesedihan. Ada kesedihan, ada pengkhianatan, ada kebencian, campur aduk gini ya Ki ya. Terus Ki, apa kira-kira yang bisa kita petik dari kisah ini Ki? Buanglah rasa nafsu dalam diri. Bertabayunlah sebelum bertindak. Aku tak kuat menahan. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki nggak mau ngasih tahu namanya. Allah, Ki.
Kita akan melanjutkan mediumisasi karena azan asar sudah lewat. Oke, Panglima silakan. Assalamualaikum. Jangan pergi. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Jangan dipegang. Jagain aja. Assalamualaikum. Boleh kita ngobrol di sini aja? Jangan turun ya. Aja kemari. Oh, dia mau makam istrinya. Jadi dia ngasih cerita ya kan? Astagfirullah, jangan dipukul. Jangan tangannya lecet, jangan ya. Maaf ya kalau aku membuat kamu sedih. Maaf Nyai. Apa yang buat Nyai sedih? Badannya bergetar. Allah Akbar. Gimana kisah ini yang sebenarnya? Saya pengen tahu gitu. Seperti belum terungkap ini. Dapat keterangan yang jelas gitu. Supaya menjadi pelajaran tidak terulang lagi. Sedih banget ya. Kakang. Gak ada penyesalan ya? Lidah memang lebih tajam dari pedang yang terasah. Pedang akan tumpul oleh cinta. Nyai. Apa masalah yang sebenarnya itu apa sebenarnya yang mengakibatkan semua ini terjadi? Apa yang menjadi bumerang gitu? Keikhlasanku ternodai Oleh? dan cintaku tak teruji. Cintaku tak teruji. Apakah kamu benar-benar mencintai beliau atau ada sesuatu? Aku mencintainya Lebih dari dan aku apa? mengikhlaskan atas apa yang dituntunkannya. Tapi kenapa semua ini terjadi? Aku tak sanggup menahan lidah tajam itu Tentang apa? yang meniupkan kata-kata di telingaku. Apa yang kata-kata apa yang sehingga membuat kamu itu merasa kecewa sekali dan tidak sanggup menerima? Sekuat-kuatnya dinding akan dapat diterjang oleh rasa cemburu siapapun dia. Kakak orang baik, kakak orang baik, kakak orang baik. Kalau kamu sayang, kenapa kamu hukum? Aku tak menghukumi, aku hanya mengikuti ketika dia mengatakan ayo kita cari Kakang Prabu sama-sama untuk menemukannya. Oh, Karena selama ini dia curiga bahwa aku yang menyembunyikan oke. Kakang Prabu. Udah paham aku. Berarti ini Korin istri pertama. Kenapa Kakang Prabu tidak memberitahu istrinya kedua-duanya bahwasanya beliau Sedang belajar ilmu melakukan tirakat ilmu kebatinan sehingga tidak menimbulkan fitnah dan salah paham. dan salah paham? Kakang Prabu, karena ada sesuatu sehingga yang waktunya pulang dia tidak pulang dengan batas waktu yang ditentukan karena keadaannya memang tidak mungkin untuk kembali pada saat itu. Kenapa? Kakang Pak selalu baik dengan kami, tetapi Kakang Prabu selalu berjuang di jalannya, meninggalkan kemewahan, meninggalkan tahtanya. Dia lebih memilih bersama mereka, bersama orang-orang rakyat biasa untuk menimba ilmu dari mereka. Karena bila hanya di dalam dia tak mendapatkan pelajaran apapun, tetapi bila ia keluar dari istana dia dapat banyak mendapatkan pelajaran dari setiap orang-orang yang dijumpainya. Iya, sebenarnya tidak salah dengan itu. Tapi kenapa sampai istrinya tidak diberitahu? Sesungguhnya hanya kesabaranlah kunci dari semuanya. Maksudnya, sebenarnya istrinya dikasih tahu. Kami sudah mengenal sosoknya. Beliau senang berkelana, menggali ilmu dan menyebarkan ilmu. Iya. Tetapi adik Nimas telah membisikkan kata-kata yang sangat membuat tidak tenang. Apa kata-katanya? Jangan sampai ada selip lain di antara kita.
Oh. Gara-gara itu lalu terbakar. Ya, kan cuma dikatakan begitu. Apa terbukti beliau punya selir lain? Maka itu aku mengikuti perjalanannya, mengajakku untuk menjumpainya. Ternyata dia sudah menyusun siasat untuk menyingkirkan kami agar ia dapat menguasai semuanya. Apa yang ingin dikuasai? Harta? Adik Mas telah mengurung tempat ini. Siapapun yang datang ke tempat ini dari keluarga Sumedang, keturunan Sumedang tidak akan sampai ke tempat ini. Jadi itu sumpah istri keduanya ya? Kenapa Kakang Prabu ditikam dari belakang? Kenapa? Itu adalah simbol dari sebuah kejadian. Tapi kejadian itu di mana? Di sini apa bukan? Bukan di sini. Bukan di tempat ini. Jadi kenapa beliau bisa dikebumikan di sini? Siapa yang bawa? Aku dan juga Nimas. Dan juga adik Nimas membawa ke tempat ini agar pihak kerajaan tidak mengetahui tentang yang terjadi. Bagaimana cara dua orang perempuan membawa jenazah? Apa ada yang membantu? Oh, ada yang membantu. Adik Nimas mengatur siasat ini untuk menghabiskan. Jadi udah diskenariokan. Kecemburuanlah. Apakah beliau ada yang membantu pada saat membunuh? Ada yang membantu? Pastinya ya. Siapa yang membantu? Siapa yang berkhianat? Apa salah satu prajuritnya juga? Orang kepercayaannya. Orang kepercayaan Prabu. Makam yang di bawah Prabu. Orang kepercayaan siapa? Adik Nimas. Oh, orang kepercayaannya adik Nimas. Istri kedua. Orang kepercayaan istri kedua. Orang kepercayaan istri kedua yang ikut serta menghabiskan, membunuh. Jadi sebenarnya rencana Termasuk ini istri pertama. iya sudah masuk dalam rencana. Dia bersiasat seolah-olah mau diajak kompakan gitu. Ayo kita sama-sama mencari gitu. Kenapa ditikam dari belakang? Kenapa? Sampai tembus ke jantung. Itulah Ditikam pakai apa? Kenapa? Pakai pedang, pakai tombak. tajam. Pedang tajam. Kenapa ditikam dari belakang? Karena persyaratan bahwasanya hubungan kami telah dikhianati dari orang terdekat kami. Hubungan kami dikhianati dengan orang terdekat. Salah satu bagian dari jantung hati Kakang Prabu. Gimana maksudnya? Itu istrinya. Dia dikhianati istrinya sendiri. Kami dari belakang. Apakah mereka sempat ada komunikasi sebelum kejadian pembunuhan itu? Tidak, berarti mereka datang diam-diam. Begitu melihat ada Prabu langsung ditusuk dari belakang gitu. Oh, kenapa kamu di sini kedua meninggalkan saya? Itu nggak ada. Aku pun tak tahu ketika dia sedang melakukan itu. Bukankah Nyai ada di situ? Aku tidak bersengkokol untuk membunuhnya. Nah, itu harus diluruskan itu. Hanya Terhasut. mengiyakan ketika ia mengajakku untuk mencari Kakang Nah, Prabu. Karena yang beredar tuh seolah bersekongkol. Aku tidak bersengkokol Iya, untuk iya. membunuhnya. Sabar ya, sabar. Jadi Aku rindu Kakang. Jadi dia dikambing hitamkan juga ini ceritanya. makanya mengapa beliau sangat sedih karena beliau itu sudah dikhianati, dituduh Inilah pula. cintaku sehidup dan semati di tempat ini. Masya Allah. Akhirnya takdir. Kalau dia memang mencintai Kakang Prabu, dia pasti tidak akan tega untuk membunuhnya. Iya betul. Berarti dia nggak didasari cinta. Ada udang di Apa yang balik dia batu. cari? Kekuasaan dan harta. Itu yang dia kejar. Kekuasaan dan harta benda pusakanya. Benda pusaka apa? Pedang Kakang Prabu. Kok beliau, Pedang yang ujungnya terbuat dari emas. kenapa beliau mengincar? Apakah beliau seorang berilmu juga? Oh, beliau wanita. Ada apa di pedang itu? Ada kekuatan. Kekuatan seperti apa yang ditimbulkan? Kekuatan yang terisi di dalamnya. Apa berhasil dia merebut pedang itu? Tetapi bencana akan diterima olehnya Apa dia merasakan dan bencana itu? keturunannya. Apa yang terjadi setelah itu? Gila. Dia jadi gila. Iya Pak, gitu ceritanya. Bapak sendiri pasti belum jelas ya. Setelah dia mendapatkan pedang itu, dia sendiri nggak sanggup memegangnya, Karena sehingga dia sakit jiwa. membara untuk suatu keinginan besar, tetapi untuk dirinya sendiri. Kakang Prabu pernah berkata, barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menunjukkan jalan kepada ridhonya.
Lalu? Maka aku meridhoi setiap langkah Kakang Prabu untuk mencari ilmu dan menyebarkannya. Maaf, boleh tahu nggak, apakah memang ada satu ilmu yang membuat beliau itu dilarang berhubungan suami istri? Anda tahu tidak? Jikalau sedang puasa, memang tidak boleh berhubungan suami istri. Tetapi pada saat berbuka puasa, dihalalkan untuk berhubungan. Tapi mitos yang beredar bahwa istri kedua ini merasa sakit hati karena tidak disentuh. Karena dia merasa cemburu. Berarti itu hanya cerita yang dibuat-buat. Sebenarnya tidak seperti yang beredar. Yang unsurnya tadi itu harta dan tahta gitu. Itu sebenarnya bukan karena nggak digauli, bukan. Tidak akan dinamakan dia mencintai sebelum dia teruji oleh sebuah kerinduan. Terus akhirnya sampai beliau terganggu kejiwaannya itu kapan? Ketika dia tidak mengenal lagi tujuan hidupnya. Karena hidup harus mempunyai tujuan. Daun saja yang sudah kering, lepas dari tangkainya, mempunyai tujuan, jatuh ke tanah. Manusia harus tahu tujuan hidupnya. Suami dan istri harus bisa saling memahami. Suami dan istri harus saling mencintai dan mengasihi. Cinta harus bisa merasakan rasanya sakit. Cinta harus bisa merasakan rasanya rindu. Dan cinta harus bisa merasakan pembalasan dari sebuah rasa cinta itu sendiri. Berarti ini yang harus diluruskan nih Pak, bukan karena bersekongkol, tapi memang ini sudah menjadi siasat dari yang kedua itu. Terus yang kedua akhirnya meninggal, Pati Geni. Sebenarnya gimana ilmu itu? Pati Geni itu adalah membersihkan diri dari api yang membara, terbakar oleh kecemburuan, terbakar oleh duniawi, terbakar oleh hawa nafsu, terbakar oleh sesuatu yang berlebihan. Pati Geni itu adalah mematikan keburukan, menghidupkan kebaikan. Berarti tidak benar ketika mempelajari ilmu Pati Geni dilarang berhubungan suami istri? Ada waktu di mana pada masa itu harus menenangkan diri, menyembunyikan diri dari keramaian berhari-hari, 40 hari, 40 malam. Jadi selama 40 hari tidak boleh berhubungan suami istri, tapi ketika hari ke-41 boleh? Itulah dinamakan keikhlasan. Oh gitu. Sabar ya Nyai, tadi kita sudah lakukan doa, semoga sampai doanya ya. Maaf Nyai, mau menanyakan hal yang lain. Kamu tanya soal ikan? Gimana? Ini kan mitos dari masyarakat, katanya di sekitar ini apa? Danau ini ada sepasang ikan penjaganya. Benar itu tanya? Pantangan apa yang nggak boleh dilakukan oleh masyarakat ini jika berkunjung ke sini? Pulanglah ketika waktunya beribadah. Sebelum maghrib itu ya? Dahulukan panggilan yang menciptakan kami sebelum celaka itu datang. Karena kewajiban untuk melindungi kita, karena kelalaian akan celakakan kita. Ada beberapa kejadian yang tenggelam pas ditemukan kakinya diikat, gimana Mas? Coba. Iya, dulu kan pernah ada katanya kejadian yang orang tenggelam tapi kondisi kakinya terikat rumput-rumput atau apa? Terumbu karang atau tanam pasir, tanaman laut. Itu Ganggang. Oh, ganggang. Apakah disebabkan kecelakaan oleh bangsa jin atau murni kecelakaan? Itu adalah kecelakaan alam karena di sini banyak akar-akar yang lain. Oh gitu. Jadi di bawah danau itu banyak akar-akar gitu ya yang numbuh. Mungkin ada pesan Nyai buat Pak Kuncen. Kau sangat pendiam. Pak Herman, kau sangat pendiam katanya. Sama seperti kakak tak banyak bicara. Di pendengar yang baik. Walaupun sesungguhnya kau tahu, tapi ingatlah, dalam hidup ini 3 hal yang tidak akan pernah putus setelah kalian mati. Yang pertama adalah amal baik, yang kedua adalah ilmu yang kalian dapatkan. Ya, ilmu yang bermanfaat. Amin. Lalu yang ketiga adalah keturunan anak yang soleh. Iya. Semoga ilmu yang disebarkan akan menjadi pahala kebaikan. Jadi Amin ya Allah. pesan buat semua yang mendengarkan apa Nyai atas peristiwa dan kejadian yang sudah terjadi ini agar supaya tidak terulang lagi. Jangan apa yang salah harus akan ilmu.
Ilmu adalah sarana untuk kalian melakukan sesuatu untuk peribadahan, bukan ilmu untuk sesuatu di dunia saja. Kau tahu, yang terhitung amalnya adalah dia yang berilmu. Manusia yang tak berakal, dia tak akan dikenakan perhitungan. Maka carilah ilmu untuk dilakukan menuju ibadah, bukan untuk menaklukkan penghuni dunia ini. Iya. Ya, Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah akhirnya kita sudah berhasil mengungkap kisah sesungguhnya dari sosok Prabu Dilaya dan juga kisah yang menyertai mitos yang beredar di sini. Nah, Pak Herman, apa kesan-kesannya Pak setelah kita berkomunikasi dengan makhluk gaib di sini? Ya mungkin buat saya atau buat kita semua lah mungkin apa yang beliau ucapkan itu mungkin lebih baik lah itu untuk pelajaran ke depannya. Jadi supaya sejarahnya diluruskan ya Pak ya? Supaya jelas diluruskan sejarahnya pun karena saya nih cuma itu aja yang selama ini didengar ya. Tapi kan sekarang sudah ada apa namanya, sudah ada pengungkapan kisah yang sebenarnya, jadi nanti bisa dijelaskan ke tamu-tamunya Bapak ya gitu. Ya, kalau Mas apa yang mungkin melihat dari cerita istrinya yang terhasut oleh istri keduanya. Nyai Siliwati. Iya, jadi kita untuk yang masih hidup jangan mudah terhasut oleh omongan orang lain. Itu pembelajaran. Jadi apalagi tanpa mencari bukti yang benar realnya dulu, akhirnya kan penyesalan yang akhirnya didapatkan oleh istri pertamanya. Penyesalannya dibawa sampai mati ya, kesedihannya nggak bisa habis itu. Kalau istri keduanya namanya siapa Pak? Di Mas Sakarebong. Sakarebong ya. Baik, Bang Imam bisa menyampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Prabu Dilaya ini. Ya, memang ini menjadi sebuah hikmah yang sangat dalam ya sebenarnya. Yang terutama kita harus rajin-rajin berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan takdir yang baik dan ditakdirkan takdir yang baik. Bukan berarti seperti ini juga takdir buruk, tidak, semua sudah ketentuan Allah karena Allah mungkin lebih mengetahui apa yang terbaik. Tapi kita namanya manusia hidup di dunia ini harus berpikir, harus benar-benar meneliti apakah orang-orang yang menyenangi kita ini dia tulus, ikhlas, memang mencintai dan menyayangi kita. Bukan karena ada embel-embel, harta, dunia dan kekuasaan semata gitu. Karena cinta yang didasari oleh harta dan kekuasaan semata bukan karena ridho lillahi ta'ala dengan pengharapan seperti itu pasti akan membawa bencana, akan membawa malapetaka. Karena apa? Karena di situ akan timbulnya kedengkian, cemburu, pengkhianatan, rasa ketidakpuasan nafsu batin yang selalu bergejolak dan berapi-api sehingga membuat seseorang itu bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak layak dan tidak patut untuk dilakukan. Apalagi sempat menewaskan orang yang sebenarnya itu adalah suaminya sendiri dan orang yang harusnya selayaknya dicintai, disayangi, bukan malah dikhianati dan sampai dihabiskan nyawanya sekali. Itu sangat tragis bagi saya dan sangat menyedihkan, dan ini pelajaran buat kita semua bahwasanya kekuasaan dan harta bukan segala-galanya. Ya, saya ulangi lagi, kekuasaan dan harta bukan segala-galanya karena di muka bumi ini Allah Maha melihat atas setiap perilaku dan tingkah laku kita. Alam ini sebagai saksinya. Hati-hati, jangan sampai apa yang kita inginkan menjadi musibah besar dan azab Tuhan untuk diri kita sendiri. Itu aja. Ya.
Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listy, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Waalaikumsalam.